Kok Rasulnya diem saja? Artinya minum tegak itu boleh dalam agama. Karena kalau minum dalam keadaan tegak tadi, kalau enggak boleh mesti langsung, Pak Soleh, kalau minum duduk Pak. Nah gitu. Nah, itu namanya pengesahan dari Rasul. Bahasa Arabnya itu takrir. Ini adalah yang menjadi pedoman kita. Jadi Rasul itu, hadis Nabi tentang Rasul, itu ada 3. Pertama tadi perkataan Rasul, ini mesti bahasa Arab. Karena Rasulnya orang Arab. Yang kedua, perbuatan Rasul yang dilihat oleh sahabat. Lalu sahabatnya mengatakan, Rasul itu kalau sholat, dia tegak begini, tangannya diangkat. Nah, terus ditaruh sini. Nah, itu sahabat saya lihat, lalu sahabat cerita tentang Rasul. Yang ketiga tadi apa? Sahabatnya berbuat sesuatu, Rasulnya diem. Itu artinya boleh. Nah, misalnya tadi ada sahabat minumnya tegak gini. Rasulnya lihat, diem saja. Oh, boleh. Tapi kalau Rasul menegur, perbuatan sahabat enggak boleh, masih Rasul, mas kalau minum duduk mas. Nah, itu semuanya bahasa Arab. Itu anak-anak kecil itu sering menyanyikan lagu tentang Rasul itu. Rasulullah Muhammad, ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkan di kota Mekah. Nah, itu Rasul tadi ya. Anak-anak kecil itu. Rasulullah Muhammad, ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkan di kota Makkah. Greng. Anak-anak kecil. Jadi Rasulnya itu orang Arab tadi. Nah, jadi bahasa Arab itu penting sekali. Sahabat Nabi yang besar, yaitu Khalifah kedua. Khalifah pertama pengganti. Khalifah itu hanya pengganti. Pengganti Rasul yang pertama itu Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, diteruskan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu berpesan kepada umat, pelajarilah olehmu sekalian bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Jadi bahasa Arab itu bagian dari Islam. Jadi kalau kita ingin paham tentang Islam, sebaiknya paham bahasa Arab. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belajar suatu bahasa, itu biasanya kita mengenal dulu jenis-jenis kata dalam bahasa itu. Kalau bahasa Inggris itu ada 8 jenis. 8 jenis kata Arab, kata Inggris. 8 jenis kata Inggris itu saya membuat ringkasan itu, kalau bahasa Inggris ya, itu nah ini ada nab, fab, ci. Nah, ini apa ini? Ini noun, kata benda. Misalnya bunga, rose, rumah, bangunan, building, jalan, street atau road. Kemudian ini adjektif. Ini adjektif ini nyifati ini. Jalan itu long, panjang atau pendek. Nah, kemudian ini pronoun. Nah, pronoun ini kata ganti. Pronoun ini kalau bahasa Inggris ini ada 7. Apa itu 7 bahasa Inggris? Pronoun. Dewi Ayu. Dewi Ayu dan Dewi yang enggak ayu. Ini mudah ingatnya. Dewi Ayu itu Dewi Ayu. They mereka. We kita. I aku. You kamu. Terus 3 lagi he she it. He she it itu he dia laki-laki. She dia perempuan. It satu benda tak berakal. Makanya saya ngapalkannya itu Dewi Ayu dan Dewi enggak ayu. Yang enggak ayu 3. Kenapa enggak ayu? Terlalu banyak minum es. Kenapa terlalu banyak minum es? Kalau aku, kalau bahasanya I go to school every day. Aku pergi ke sekolah tiap hari. Tapi kalau he enggak go lagi. He goes. Dia minum es, tambah es. She goes. Kucing itu tiap pagi juga ke sekolah. The cat goes to school every day. Kucing itu pergi ke sekolah tiap pagi. Go-nya enggak pakai go lagi tapi pakai es. Nah ini nanti kalau bahasa Arab, pronounnya ini ada 14. Kalau bahasa Arab 14.
Nah, 14 ini saya copy di paling bawah ini, Pak. Nah, paling bawah ini. Paling bawah ini pronoun kata ganti. Ini penting sekali karena apa? Kalau kita belajar bahasa Indonesia oleh Allah tidak dipilih untuk mewakili firman-Nya. Tetapi bahasa Arab yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan firman-Nya. Karena bahasa Arab itu detail sekali. Detail sekali. Setiap ganti pelaku, ganti kata kerja. Setiap ganti waktu, ganti kata kerja. Nah, nanti kaitannya dengan 14 ini. Mari kita hafal Bapak-bapak. Kita baca saja. Tirukan ya, saya akan bacakan. Bapak-bapak tirukan semuanya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, jadi kalau ana nahnu ini diulang 3 kali. Ana nahnu, ana nahnu, ana nahnu. 1, 2, 3. Ana nahnu, ana nahnu, ana nahnu. Oke, ulang lagi. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu, ana nahnu, ana nahnu. Nah, bagus. Huwa ini dia laki-laki. Kita tiap hari baca kul ya. Kul huwallahu ahad. Nah, kul itu katakanlah huwa dia. Nah, ini Allah ini dikasih kata dia laki-laki karena sebenarnya Allah itu esa, Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Karena Allah itu tidak sama dengan seluruh makhluknya. Tapi ya karena tidak ada kata lain ya sudah pakai huwa saja. Tapi kalau untuk manusia huwa ini dia laki-laki. Huma 2 laki-laki. Hum banyak laki-laki. Mulainya 3. Kalau bahasa Inggris 1 tersendiri lalu 2 sudah jamak. Tapi kalau bahasa Arab 2 belum jamak. Dikasih tersendiri. Inilah hebatnya bahasa Arab. Jadi kalau 2 itu tersendiri lalu hum setelah mulai 3 baru banyak. Hiya dia perempuan. Huma 2 perempuan. Hunna mereka perempuan. Mulainya berapa? 3. Anta, ini jadi bahasa Jakarta, ente. Nah, kamu laki-laki. Antuma, kamu 2 laki-laki. Antum, kamu banyak laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu 2 perempuan. Antunna, kamu banyak perempuan. Ana nahnu, ana ini jadi bahasa Jakarta juga. Ane, aku. Nahnu, kami atau kita. Seperti bahasa Inggris juga sama, bahasa Inggris itu we itu juga kami dan kita. Siapa yang bisa membedakan antara kami dan kita? Apa bedanya? Kalau siapa bisa bedakan kami dan kita? Kalau SBY itu mengatakan bersama kita bisa. Nah, kalau kita itu aku dan kamu. Aku dan kamu bisa aku 1, kamunya kamu 1, kamu 2, kamu banyak. Nah, itu kita. Kalau kami apa kami? Ya, betul Pak Mulyan ini tepat sekali. Kalau kami tidak termasuk yang diajak bicara. Tapi kami saja yang bicara tapi isinya banyak. Kami para pengurus masjid dapat baju seragam putih. Nah ini. Kamu yang bukan pengurus masjid dapat enggak? Tidak. Yang dapat pengurus masjid saja. Nah, itu kami. Kami para guru dapat baju, pembagian baju batik. Kamu yang diajak ngomong dapat enggak? Tidak. Jadi yang ngomong saja, tapi isinya banyak. Betul Pak Muhyan ya? Nah itu kami. Sama ungkapannya, nahnu. Kenapa tadi ketika ana dan nahnu ini diulang-ulang 3 kali, ana nahnu, ana nahnu, ana nahnu. Untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini, baris paling kanan ini laki-laki. Baris kedua perempuan. Baris ketiga anta juga laki-laki. Baris keempat anti perempuan. Nah, ana nahnu ini laki-laki perempuan sama saja. Sama baik. Oke? Nah, ini Bapak-bapak, ini penting sekali. Pronoun yang 14 ini. Kenapa penting sekali? Karena nanti semua kata kerja kita tempel ini, kita pasang ini. Kita pasang yang paling bawah ini. Seperti misalnya
Bapak-bapak ini sekarang duduk. Bapak-bapak ini sekarang duduk ya. Duduk. Nah, duduk itu nanti bahasa Arabnya jalasa. Jalasa ini duduk. Jalasa. Jalasa. Mari kita hafalkan 3 kali. Jalasa duduk. Jalasa duduk. Nah, 3 kali, 1, 2, 3. Nah, bagus. Jadi kalau belajar bahasa asing itu satu kata diucapkan keras minimal 3 kali. Makin banyak makin bagus. Nah, siapa yang duduk ini siapa? Yang duduk ini adalah dia laki-laki. Nah, sudut paling atas. Jalasa duduk, oke. Jadi siapa yang duduk ini? Dia laki-laki, huwa ini. Terus yang kedua, kapan duduknya? Kapan duduknya? Duduknya itu lampau. Lampau, bisa tadi pagi, bisa tadi malam, bisa kemarin, pokoknya lampau. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, jalasa ini kata kerja. Kata kerja ini dalam bahasa Arabnya fi'lun. Fi'lun. Fi'lun ini kata kerja. Jenis kata dalam bahasa Inggris tadi ada 8. Noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. 8. Susah, banyak sekali bahasa Inggris. Bahasa Arab sederhana sekali. Jenis kata hanya 3. Nah, ini paling atas ini. Jenis kata Arab hanya 3. Hanya berapa? 3. 1 fi'lun, ini artinya kata kerja. 2 ismun. Ismun itu kata benda. Oke? Yang ketiga harfun. Harfun ini penghubung. Penghubung antara fi'lun dan ismun tadi. Jadi bahasa Arab itu sederhana sekali. Jenis katanya hanya 3. Mudah apa mudah? Sangat mudah. Sangat mudah. Nah, harfun ini penghubung. Penghubung antara 2 tadi, antara fi'lun dan ismun. Nanti harfun ini ada 3 macam. Ada 3 macam nanti kalau kita belajar harfun. Pertama harfu jarin, huruf jar. Ini huruf, ini bukan huruf, harfun ini huruf, artinya huruf. Seperti kata Indonesia huruf, tapi bukan huruf abjad A, B, C, D, bukan. Bukan alif, ba, ta, sa, bukan. Tetapi ini pengertian huruf dan dalam tata bahasa Arab, ini artinya penghubung. Seperti kata-kata an-ni'matu minallahi. Nikmat itu dari Allah. Nah, minnya ini penghubung. Penghubung antara 2 kata tadi. Nah, penghubung ini ada yang nanti mendahului ismun. Jadi tempatnya itu mendahului di depan ismun. Itu ada namanya huruf jar, ada 13. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Huruf qasam, wabita, khola, ata, hasa, mud, mundu, hatta. Ini ada penghubung-penghubung tadi. Seperti tadi min atau fi atau ala. Nah, kita ini semuanya sedang duduk di masjid. Jalasa fil masjid. Nah, fi-nya ini penghubung. Hayya ala sholah. Ya kan? Alanya itu penghubung. Hayya ala sholah. Alanya itu penghubung. Jadi jenis kata Arab itu hanya 3. Fi'lun, ismun, harfun. Sederhana sekali. Jadi belajar bahasa Arab itu mudah. Karena jenis katanya hanya 3. Kalau Inggris berapa? 8. Susah ini ngapalkannya. Nah, kemudian fi'il itu ada 3. Jadi arti fi'lun itu kata kerja. Setiap fi'lun itu pasti mengandung waktu. Mengandung waktu. Nah, itu nanti ada 3. Fi'il itu dibagi 3 dari segi waktunya. Kolom ke-1 namanya fi'il madhi. Fi'lun madhin. Past tense. Betul, Prof. Lampau. Waktu ada 3. Yang lampau diwakili oleh fi'il madhi. Seperti jalasa ini. Jadi kalau mengartikan jalasa ini sebetulnya telah duduk. Jalasa ini apa ini artinya? Telah duduk. Telah duduk. Siapa yang telah duduk? Siapa? Dia laki-laki. Oke. Nah, sekarang kalau yang telah duduk 2 laki-laki, jalasa tadi harus diganti menjadi jalasa. Sinya ditambah alif. Nah, oke. Sekarang bapak-bapak tirukan saya. Jalasa. Jalasa.
jalasu. Nah, kalau jalasu, hum, mereka. Oke, ulang lagi ya, jalasa. Jalasa, jalasu. Nah, asik ya. Itu diwakili oleh ruas-ruas jari kita ini. Jari kiri, tangan kiri. Buka semuanya. Jari tangan kiri buka semuanya. Jari kiri-kiri Pak, kok bingung. Mana kiri ini ya? Nah ini kiri. Oke. Ruasnya dari atas kita tunjuk, tirukan semuanya. Huwa. Huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu, ana, nahnu, ana, nahnu. Ini ada ibu yang ikut ngaji juga. Tolong dibuka Pak. Aduh kasihan, fotokopinya dapat. Hah? Oh bayangan saja, saya kira ada. Oke. Itu bayangan Pak Julius. Oke. Oke kita ulang lagi, asik ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu, ana nahnu, ana nahnu. Oke, inilah yang akan kita pasang dalam ini. Sekarang tirukan, sekarang kita pasang pelakunya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, ujungnya T, jalasat, jalasata, jalasna. Nanya harus pendek, lanjutkan, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Nah, sebentar. Supaya mudah akan saya tulis perubahannya. Oh, ini harusnya dikasih minyak tanah dulu. Oke, enggak apa-apa, masih bisa. Oke, sini aja yang sudah buat semua ini. Oke. Lihat sini Pak, yang huwa tadi, huwa ini sini. Huwa, huma, hum, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini. Ini yang paling penting itu yang di sini. Lihat sini, ketika jalasa, ini lamnya berharokat. Jalasa berharokat. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasata. Apa yang terjadi di sini? Jalasna, L-nya mati. Di sini L-nya mati, jalasna. Jalas, sinnya yang mati ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Nah, sinnya mati. Sampai belakang nanti, sinnya mati semua. Anta diambil tanya. Ini anta, bapak-bapak lihat. Ini anta diambil tanya. Antuma diambil tumanya. Antum diambil tumnya. Oke. Anti diambil ti, antuma diambil tuma, antunnya diambil tunna. Nah khusus ana diganti tu. Ana diganti tu. Kalau ana menjadi tu, kemudian nahnu menjadi na. Nah. Banyak sekali nanti pakai na ini. Oke, nanti banyak sekali dalam na ini. Nah, Rabbana atina fidunya hasanah. Kemudian, nashhadu alla ilaha illallah wa astaghfirullah. Nas'aluka al-jannah wa a'udzubika. Nah, oh bukan yang pakai nana itu. Nanti akan ketemu nanti, oke. Nah, inna anzalna fi lailatul qadar. Oke, pakai nana ini. Oke, jadi ini kalau anta diambil ta, antuma tadi diambil tuma, antum diambil tum. Anti diambil ti, antuma tuma, antuna, tuna, tu mengganti ana,
Na mengganti nahnu. Oke. Sekarang jalasa. Kita ulang lagi dari kanan ya. Tirukan jalasa. Jalasa. Jalasu. Jalasat. Jalasata. Jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti. Jalastuma. Jalastunna. Jalastu. Jalasna. Jadi kalau jalastu telah duduk. Siapa yang telah duduk? Aku. Sekarang membaca. Membaca bahasa Arabnya apa? Membaca. Qoro'a. Qoro'a. Nah, mari kita pasang qoro'a. 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 Qoro'u. Nah, tangan kiri gini semua. Ditunjuk. Qoro'at. Qoro'ata. Qoro'na. Qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum. Qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna. Qoro'tu, qoro'na. Jadi mulai huna ini huruf terakhirnya menjadi mati. Ini penting sekali di sini, karena semuanya ikut dari sini. Ulang lagi, qoro'a, kita ulang lagi. Qoro'a. Qoro'a. Qoro'u. Qoro'at. Qoro'ata. Qoro'na. Qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum. Qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna. Qoro'tu, qoro'na. Sudah bisa bahasa Arab semua sekarang ya. Kalau bertanya, apa bertanya bahasa Arabnya? Bertanya sa'ala. Sa'ala. Sa'ala bertanya. Banyak dalam hadis-hadis Nabi, sa'ala. Bertanya. Apa tadi sa'ala? Bertanya. Bertanya apa? Sa'ala. Sa'ala apa? Bertanya. Dibolak-balik. Sekali mendengar sampai hari kiamat jangan sampai lupa. Sekali mendengar diulang-ulang sampai kapan mengulangnya? Sampai ingat terus sampai mati. Nah, kalau namanya ilmu itu mengetahui. Jadi kalau lupa ilmunya hilang. Musibah ilmu itu lupa. Supaya tidak lupa maka diulang-ulang. Hafal kaji karena diulang. Nah, oke. Tadi apa salah? Bertanya. Mari kita pasang pelakunya. Kalau saya bilang menurun, ini kan menurun. Huwa, huma, hum. Ini menurun kan? Kalau menurun ini masang pelaku. Oke? Kalau menurun apa ini menurun? Masang pelaku. Nanti ada yang mendatar. Mendatar itu nanti namanya mengolah kata. Mengolah kata itu namanya sorof. Ketika mengolah itu mentasrif namanya. Jadi ada buku yang disusun oleh orang Indonesia. Ini buku ini bahasa Indonesia. Oleh penulisnya diterapkan untuk murid-muridnya. 4 bulan dari enggak tahu apa-apa bahasa Arab, sudah bisa baca Arab gundul. 4 bulan, Pak. Hebat sekali. Jadi kalau metodenya bagus, belajar baca Arab yang gundul tanpa harakat itu, 4 bulan pun sudah bisa. Syaratnya 3 syaratnya. Paham nahwu. Nahwu itu membimbing kita membaca akhir-akhir kata. Tulisan bahasa Arab itu gundul. Kita ini sekarang duduk di mana? Duduk di masjid, Pak ya. Nah, masjid itu masjidun, bisa dibaca dun, bisa dibaca dan, bisa dibaca din. Kalau dan supaya dikasih alif, masjidan. Ini artinya sama, tapi bisa dun, bisa dan, bisa din. Mari kita baca, masjidun, masjidan, masjidin. Masjidun, masjidan, masjidin. Nah, kapan harus dibaca dun, kapan harus dibaca dan, kapan harus dibaca din, ini namanya ilmunya ilmu nahwu. Ini bukunya, bahasa Indonesia. Ini nahwu kilat, belajar bahasa Indonesia, belajar nahwu tata bahasa Arab, bagaimana membaca akhir-akhir kata secara cepat. 2 buku ini diterapkan oleh gurunya kepada para muridnya 4 bulan sudah bisa membaca Arab gundul. Syaratnya paham isi buku ini, paham 1 buku ini. Ini namanya mendatar. Mendatar ini mengolah kata. Mengolah kata, ini bapak-bapak
saya membawa kunci. Kunci ini bahasa Arabnya apa? Miftahun. Miftahun. Makanya ada anak dikasih nama Miftahul Jannah. Kunci surga. Masya Allah. Kalau bapak-bapak punya anak atau cucu perempuan, tolong kasih nama Miftahul Jannah. Kunci surga. Nah, miftah tadi itu berasal dari akar kata fataha. Semua kata bahasa Arab asalnya kata fi'il madhi. Fataha. Fataha artinya apa? Membuka. Membuka. Fataha ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya telah membuka. Siapa yang telah membuka? Dia laki-laki. Ayo kita pasang lagi. Menurun. Saya bilang menurun. Kalau menurun apa tadi? Memasang pelaku. Mari kita pasang pelakunya. Fataha, fataha, fatahu. 1, 2, 3. Fatahat. Fatahata. Fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahti. Apa fatahtu? Fatahna. Oke. Tadi menurun ya. Sekarang kalau mendatar ini artinya mengolah kata. Itu bukunya ini bukunya ini isinya kotak-kotak. Kotak-kotak. Nah, ini dihafalkan dari kanan ke kiri. Mengolah kata itu begini Bapak-bapak. Mendatar ya. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Ini namanya mentasrif. Mentasrif itu mengolah kata. Ada bukunya tersendiri namanya buku tasrif. Tasrif kilat. Ini satu kata diolah menjadi banyak kata. Fataha dia laki-laki telah membuka. Yaftahu dia laki-laki sedang atau akan membuka. Ini fi'il mudhari' yang tengah ini. Ini waktunya saat ini atau akan datang. Fi'il mudhari' waktunya sekarang atau akan datang. Fataha yaftahu. Yaftahu artinya sedang membuka atau akan membuka. Siapa yang sedang membuka? Dia laki-laki tadi. Fataha yaftahu fathan wa maftahan artinya pembukaan. Fathan pembukaan. Fathan wa maftahan pembukaan. Tadi fathan itu artinya pembukaan. Lihat sini. Fathan. Fathan. Ini pembukaan. Ini bisa dikembangkan dikasih alif lam. Menjadi al-fatha. Kalau ada al ini sama dengan kalau bahasa Indonesia the. Jadi menjadi definite. Menjadi tertentu. Pembukaan itu. Jadi kalau Quran, dzalikal kitabu pakai alif lam. Kitab Quran itu, bukan yang lain. Nah ini, pakai the. Maka fathan bisa dirubah menjadi al-fathah, bisa menjadi fathun, menjadi fathin, fathan, fathun, fathin, al-fathah, al-fathu, al-fathi. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, itu harus dibaca u. Nah, itu kapan harus dibaca u? Nanti ada bukunya ini namanya Bismillah. Ini harus dibaca u kalau 1 dari 7 kedudukan. Jadi orang-orang yang bisa membaca Arab itu sebelum dia membaca itu harus tahu dulu kedudukannya apa. Nanti kalau kita membaca tulisan Latin dari kiri apa kanan tulisan Latin? Dari kiri kan, Pak? Dari kiri, itu filosofinya kita membaca dulu untuk ngerti isinya. Tapi tulisan Arab dari kiri apa kanan? Dari kanan. Maka filosofinya terbalik. Ngerti dulu, baru bisa baca. Jadi orang-orang yang bisa baca Arab gundul itu ngerti dulu, baru bisa baca. Ngerti pertama artinya. Ngerti artinya apa? Maka untuk bisa baca Arab gundul, ini ada pedomannya di sini. Bagaimana cara kita bisa lancar membaca Arab gundul? Di kepala kita minimal harus ada 1.500 kata Arab. Ada berapa Pak? 1.500. Duduk, jalasa. Berjalan, masa.
masa yamsi. Berlari jaro yajri. Ya, melihat ro'a yara. Kalau menganalisis nadhoro, menjadi nalar ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tertawa doha, menangis baka, berdiri koma, duduk jalasa, tidur nama ya namu. Jadi ngerti dulu di kepala kita ini ada berapa Pak? 1.500 kata. Maka kalau belajar bahasa Arab harus ada kamus. Kamus yang besar sekarang ini namanya kamus Al-Munawir Kerapia. Besar ini. Di kamus Kerapia Al-Munawir itu bagus untuk sekarang. Jadi ngerti dulu baru bisa. Ngerti artinya, yang kedua ngerti kedudukannya akan kata tadi dalam kalimat. Kedudukannya apa? Nah, dibaca ini 1 dari 7 kedudukan, yaitu 1 fa'il, pelaku. Makanya idza jaa nasrullah. Nasrullah itu karena dia pelaku dari jaa. Jaa artinya datang. Idza apabila jaa telah datang, apa yang datang? Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fathu, dan kemenangan akan kota Mekah. Rasul membuka kota Mekah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau bisa bahasa Arab begini ini, ngaji Quran, itu langsung ngerti. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Nasru tadi artinya menolong, pertolongan Allah. Nasoro yang suruh, nasron, wa mangsoron, nasirun, mangsurun, unsur la tansur, mansorun, minsorun. Nah, ini kalau ngolah kata, ini buku perdananya. Ini. Tadi fataha miftah kunci tadi, itu awalnya dari fataha, ngolahnya fataha yaftahu, yaftahu sedang atau akan membuka, fathan pembukaan. Fataha yaftahu fathan, wa maftahan, sama 2 kolom ini bendanya. Fatihun yang membuka, maftuhun yang dibuka. Iftah, bukalah olehmu, yang diperintah anta. Kalau yang diperintah mesti orang di depan kita, iftah, anta. La taftah, jangan kau buka. Maftahun, tempat membuka dan waktu membuka. Miftahun, alat untuk membuka. Nah, jadi miftah itu artinya apa tadi? Alat untuk membuka. Nah, ini kalau mendatar. Jadi kalau saya bilang mendatar, artinya apa? Mengolah kata. Kita disuruh mengolah kata. Tapi kalau menurun, masang pelaku. Oke? Kita coba sekarang sa'ala ya. Sa'ala ya, menurun. Sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altunna, sa'altu, sa'alna. Itu banyak dalam hadis Nabi. Sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Rasulullah. Kalau Rasul harus la, karena dia sebagai objek. Nah, nanti kalau la ini 1 dari 13 kedudukan. 13 kedudukan. Namanya maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li asli, hal, dzaraf, tamyiz, munada, mustasna, isim la, isim inna, khobar kana, tawabi. Ada 13, ada semua di buku ini. Jadi tinggal buku ini dipelajari, nanti ngerti ini, nanti bisa baca Arab gundul, ditambah berapa? 1.500 kosakata Arab. Nah, oke. Jadi fi'il itu ada 3, 1 madhi, 2 mudhari'. Mudhari' itu sekarang dan akan datang, yang tengah ini. Nah, waktu ada 3. Ada berapa tadi waktu? Ada 3. Lampau, sekarang, dan akan datang. Sudah habis oleh fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, satu lagi amr. Ini perintah. Kapan waktunya? Setelah diperintah. Jadi setiap kata kerja Arab ini pasti mengandung waktu. Nah, puasa. Puasa bahasa Arabnya soma. Soma yasumu. Sum. Soma, somu. Somat, somata, sumna. Sumta, sumtuma, sumtum. Sumti, sumtuma, sumtunna. Sumtu, sumna. Allahumma ya Allah, laka sumtu. Untukmu ya Allah, aku telah berpuasa. Ini doa buka puasa ya. Allahumma ya Allah, laka sumtu. Untukmu ya Allah, aku berpuasa. Wabika amantu, dan terhadapmu ya Allah, aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan
berkat rezekimu ya Allah aku berbuka. Terus apa? Wa ala rizqika aftaru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah dengan rahmatmu ya Allah semuanya ini. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha rahman, yang maha pengasih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, jadi ini paling atas ini jenis kata hanya ada 3. Fi'lun, ismun, harfun. Fi'lun tadi apa? Fi'lun yang paling kanan ini kata kerja. Kata kerja ada berapa? Ada 3. Madhi, mudhari', amr. Kemudian ismun kata benda. Kemudian kata benda ini diwarnai cirinya ada tanwin. Ini ada tanwin. Tanwin itu double. An, in, un. Atau alif lam. Nah, itu benda, pasti benda. Atau artinya bermakna benda. Misalnya ana, aku. Aku ini benda apa bukan? Benda. Semua yang kita apalkan tadi, huwa, huma, hum, benda semua itu. Itu ismun. Kemudian harfun ini penghubung. Nah, yang terakhir ini huwa huma hum ini namanya kata ganti, bahasa Arabnya dhamir. Ini selalu kita pasang di dalam kata kerja. Baik kata kerja lampau maupun mudhari' maupun amr. Kalau amr nanti orang yang di depan kita. Saat ini misalnya kul. Kul katakanlah olehmu. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Kun fayakun, kun, kuna, kunu, kuni. Dalam Quran itu Allah berfirman kepada api, kuni, jadilah engkau hei api, bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan untuk Ibrahim. Jadi api yang panas sekali, orang-orang merasakan panas di sekitar api itu, bagi Ibrahim dingin, apinya dingin, maka kedinginan dia, malah gigil kedinginan. Padahal adalah api yang sangat panas. Karena api sudah diperintahkan Allah. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Oke, hari ini sampai sini dulu sebagai pembukaan. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu, saudara? Asik atau asik? Belajar bahasa Arab asik apa asik? Sangat asik ya? Ya, ya. Jadi beginilah bahasa Arab, Bapak-bapak. Asik sekali bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab itu dipilih oleh Allah untuk mewakili firman-Nya. Kenapa? Sangat detail. Bahasa Arab itu hanya mamang sama bibi. Mamang ini saudara ayah apa saudara ibu, Pak? Ya, semuanya bisa kan? Kalau bahasa Arab itu dilainkan. Saudara ayah amun, saudara ibu kholun. Jadi kalau amun itu paman saudara ayah. Kalau bibi dari ayah ammatun. Kalau dari ibu kholun, kholatun, dipisahkan. Bahasa makin rinci, makin bagus. Terus sekarang bahasa Indonesia sekarang, makan. Sekarang makan, besok makan. Kemarin makan, tahun depan makan. Tahun yang lalu makan. Kamu laki-laki makan, kamu perempuan makan. Pokoknya makan. Nah ini kurang bagus. Makan gak makan, makan. Loh kalau bahasa Arab itu rinci sekali. Kalau sekarang itu fi'il mudhari'. Kalau kemarin pakai fi'il madhi, akala. Akala itu makan. Jadi kalau dia laki-laki telah makan, akala. Kalau dua laki-laki telah makan, akala. Banyak laki-laki telah makan, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Yang sini harus nanya yang panjang. Akalna. Oke. Sampai sini dulu. Insya Allah ketemu lagi hari Ahad yang akan datang. Ya, setiap hari Ahad selama Ramadan. Oke, saya kira sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.